Gue ada satu cerita. Beberapa bulan yang lalu gue dapet chat dari temen yang isinya kurang lebih gini. Gue mau mati. Wah, gue kaget dapet chat kayak gini dan gue langsung telepon ke temen gue itu. Bro, lu kenapa? Gitu. Dia cerita cukup panjang. Dia bilang kalau gue capek capek fisik, capek mental, kerja pagi, pulang malam, lingkungan toksik, masalah keluarga, masalah hubungan. Aduh, ngapain sih gue? Sebenarnya hidup tuh buat apa sih, Zek? Temen gue ini sebut aja namanya Budi. Dengar dari cerita dia, Budi ini benar-benar frustasi sama masalah hidupnya yang dia ngerasa dia nanggung masalah itu sendiri gitu. Saking frustasinya, Budi sampai gantung diri dan benar-benar gantung diri. Iketin tali ke leher dan lompat. Tapi sepertinya Tuhan masih kasih dia kesempatan. Waktu dia gantung diri, talinya putus dan akhirnya nggak jadi mati. Dan dia sadar mungkin ini belum saatnya dia untuk menyerah gitu. Nah, mungkin Budi hanya salah satu orang yang mengalami hal serupa, mengalami masa-masa sulit. Dan ada banyak Budi-Budi lain di luar sana yang mengalami masalah ini dan berjuang sendiri. Apalagi di kondisi pandemi saat ini, kayaknya jadi kondisi yang sangat rentan buat orang yang mengalami masa sulit. Dan gue kepikir, jangan sampai ada pikiran negatif yang melintas dan akhirnya berujung ke bunuh diri. Gitu. Waktu itu jujur, gue bingung banget mesti ngerespon kayak gimana. Apalagi waktu dia nanya, hidup itu buat apa sih? Gitu. Rasanya gue gak berhak buat ngejawab pertanyaan ini karena emang apa yang kita alami beda dan gue belum pernah di posisi seperti dia. Tapi meskipun gitu, seenggaknya gue berusaha buat mendengar keluh kesah dia sambil ngeyakinin kalau lu tuh gak sendiri bro, ada gue kalau lu butuh cerita. Gue pikir mungkin dengan cerita ke orang, pikiran negatif itu bisa teralihkan. Jadi gue berusaha buat jadi pendengar yang baik dan ngusahain ada buat dia. Setelah itu gue sadar, kayaknya penting banget deh buat kita selalu nanyain kabar ke teman, kita ngusahain ada buat dia dan nemenin teman kita yang lagi ada di masa-masa sulit. Sekarang Budi baik-baik aja dan gue ikut seneng dengan hal kecil yang gue lakuin kayak dengerin cerita dia dan nampung masalah-masalah dia. Gue jadi ngerasa gue pernah terlibat dalam hidup orang yang mana orang itu masih hidup sampai sekarang. Dan gue sadar ternyata hal kecil atau small act of kindness itu benar-benar berdampak gede. Gue harap kedepannya sih kita semua sadar kalau kebaikan sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Entah itu buat hidup orang lain ataupun dalam hidup kita sendiri.